Ibu-ibu dan saudari-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini Tuhan masih memberi kita waktu untuk bersama-sama membangun ibadah wanita. Meskipun ibadah masih kita lakukan dalam rumah kita masing-masing ataupun di kelompok-kelompok kecil. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita minta pimpinan Tuhan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan juga penyertaan-Mu kepada kami dalam hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini wanita kepunyaan-Mu berkumpul dan juga bersekutu di sini akan membangun ibadah ya Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti ya Tuhan. Kau tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu. Kau usir tengging kuasa roh jahat yang akan mengganggu ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 14 bait 1 dan 3. Kulo samya tetunggilan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-Mu datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami datang tidak membawa kesucian hati kami, melainkan kami membawa bertumpuk-tumpuk dosa yang telah kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak ya Tuhan. Dosa kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, tetangga kanan kiri kami, terlebih dosa kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau ampuni dan juga Engkau sucikan kembali hati kami, sehingga kami layak untuk datang dan juga membangun ibadah di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, tak lupa kami juga sebentar lagi akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati telinga dan juga hati kami, sehingga kami hanya terfokus kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk membawa firman ya Tuhan, kiranya Engkau urapi lidah dan juga mulutnya, sehingga apa yang diucapkannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 193 bait yang pertama, Kadi Wanito Aning Pinggir Sumur. Aku
Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat sore. Salam. Bagaimana kabar panjenengan semua? Puji Tuhan, sedaya sae nggih. Saya berharap panjenengan semua dalam keadaan sehat. Mari bersama kita membaca firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 10. Akan saya bacakan untuk kita semua. Begini firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Begini firman Tuhan. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini saya beri judul, "Keluargaku seperti tanah yang subur." Keluargaku seperti tanah yang subur. Dalam mengajar, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan tentang kehidupan sehari-hari yang dekat dengan manusia, seperti bacaan kita pada sore hari ini. Melalui dunia pertanian yang akrab dengan kehidupan pada saat itu, Tuhan Yesus memberikan pelajaran yang menegaskan bahwa firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan. Seperti benih yang ditabur menjadi tumbuh dan akhirnya berbuah lebat, serta berguna bagi kehidupan manusia. Ibu-ibu dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan, sepertinya tidak asing lagi bagi kita karena hidup kita ada di pedesaan. Biasanya kalau sudah mulai musim tanam, orang-orang pada sibuk mau mencari bibit atau benih padi. Mau yang beli padi, benih padi yang unggul, yang baik, dengan harapan nanti hasilnya baik dan melimpah. Akan tetapi kelangsungan kehidupan benih itu tidak hanya bergantung pada kualitas benihnya, namun juga kondisi tanahnya. 3 jenis tanah seperti bacaan kita di awal, yaitu pinggir jalan,
berbatu, dan semak duri. Itu merupakan kondisi tanah yang tidak siap menjadi lahan benih itu bertumbuh subur dan akhirnya berbuah. Kesemuanya berakhir dengan kematian benih, sekalipun ada yang bisa bertahan sebentar karena dimakan burung sampai habis, dihimpit sampai mati, layu dan menjadi kering. Sementara jenis tanah yang terakhir itu menjadikan benih itu tumbuh dengan subur dan berbuah. Inilah tanah yang memang sejak semula telah siap untuk ditaburi benih. Tanah yang sudah bebas dari batu, semak dan kering atau padat oleh injakan orang. Tanah yang gembur dan telah diolah itu siap menerima benih-benih yang diharapkan tumbuh dan berbuah. Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga kita masing-masing ini dipanggil untuk hidup sebagaimana tanah yang siap menjadi lahan benih-benih ditaburkan. Namun bagaimana caranya supaya hal itu menjadi mungkin? Ya, tentunya dengan menyingkirkan segala hal yang mengganggu, seperti batu-batu dan semak duri, maupun menggemburkan tanah supaya tidak padat seperti diinjak orang. Itulah gambaran keluarga yang terbuka terhadap firman Tuhan. Mengerti dan melakukan firman itu menjadi tindakan. Keluarga yang terbuka untuk terus belajar mengenal diri dan berusaha memperbaiki di bawah terang firman Tuhan. Masing-masing keluarga kita mungkin punya tantangan dan kesulitan yang berbeda-beda. Ada keluarga yang bisa melewati kesulitan itu dengan baik dan sabar, karena yakin bahwa Tuhan menemaninya berjuang. Namun ada juga keluarga yang menyerah dalam menghadapi tantangan yang datang. Firman Tuhan yang menguatkan perjuangan keluarga dalam situasi sulit itu seperti buah dari benih yang ditaburkan dan jatuh ke tanah yang baik. Keluarga itu sejatinya menjadi lahan subur dan gembur yang terbuka terhadap benih firman Tuhan yang ditaburkan pada anggota keluarga dan selalu disirami setiap saat sejak kecil sampai dengan dewasa. Terkadang ada juga keluarga yang setiap hari bertengkar karena hanya beda pendapat, baik antara saudara maupun orang tua dan anak, sehingga rasanya membuat keluarga tidak bahagia. Ibu-ibu dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebenarnya inilah gambaran bahwa anak-anak dan orang tua adalah pribadi yang terus belajar untuk mengerti dan menjadikan firman Tuhan sebagai dasar semua tindakan. Perilaku hidup anggota keluarga sebaiknya tidak didasarkan pada pemahaman bahwa akulah yang benar dan yang lain salah. Namun sikap masing-masing keluarga, baik anak, saudara,
dan orang tua sebaiknya tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan sebagai dasar tindakannya. Masing-masing dapat menjadi teladan bagi yang lain. Tidak peduli dia itu anak-anak ataupun orang tua. Ibu-ibu dan saudariku yang mengasihi Tuhan, karena itu di tengah kesibukan keluarga kita saat ini, apapun yang saat ini sedang kita rasakan, yang sedang kita hadapi, mari berusaha membuatnya seperti tanah yang gembur dan subur, supaya siap menjadi lahan bagi tumbuhnya benih yang akan berbuah lebat. Kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama keluarga dengan sungguh-sungguh, dengan menyediakan waktu untuk mengerti dan belajar firman Tuhan, serta berusaha melakukannya setiap waktu. Hidup keluarga kita sebaiknya menjadi seperti tanah yang subur, agar melalui apa yang dilakukan oleh keluarga tentang hal-hal yang baik dan benar itu akan nampak. Untuk itu, ibu-ibu dan saudariku yang terkasih, mari kita mengingat-ingat pengalaman di keluarga kita masing-masing. Pasti ada hal-hal yang baik yang pernah keluarga kita rasakan. Hal-hal yang baik yang pernah kita lakukan. Untuk itu mari kita berbagi dan merawatnya, supaya keluarga kita tetap menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Amin. Tuhan telah memberi kita berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mengumpulkan sedikit persembahan yang akan diiringi nyanyian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 170, bait yang pertama dan ketiga. Lubering berkah sing Gusti. Iku prajan di suci
Sudah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal ibadah hingga pada akhir hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan firman yang begitu luar biasa. Kiranya firman tadi dapat menjadi bekal dan juga dapat membuat iman kita menjadi semakin kuat. Tuhan Yesus, bersama-sama kami akan menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati negara kami dan Engkau jauhkan dari segala bencana yang akan mengganggu negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan di negara kami, dari Bapak Presiden hingga RT RW ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kebijaksanaan dan juga hikmat dalam melaksanakan tugasnya ya Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara kami. Kiranya Engkau berkati mereka dalam menjaga keamanan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Terkhususnya gereja-Mu yang ada di GKJW Cangkring. Kiranya Engkau berkati dalam tumbuh kembangnya dalam pelayanannya Tuhan. Untuk Bapak Pendeta, kiranya Engkau berkati dalam pelayanannya, Engkau berkati juga keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para penatua diaken yang membantu dalam pelayanan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk PKT-PKT yang masih kami rencanakan ya Tuhan, kiranya dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam berkehidupan ya Tuhan. Untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya di masa tuanya Engkau selalu memberikan sukacita, kesehatan, dan Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolahan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dalam sekolahnya. Terlebih masih banyak dari anak-anak-Mu yang masih melaksanakan sekolah daring ataupun luring ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih menghadapi ujian. Kiranya Engkau berikan hikmat dan juga kepintaran sehingga Engkau berkati setiap soal yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan pemuda-pemudimu, baik pemuda-pemudimu yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan passion-nya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemuda-pemudimu yang saat ini masih mencari pasangan hidup, kiranya Engkau berikan pasangan hidup yang sepadan dan seturut dengan Engkau. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang telah kami bawa dari rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati dan Engkau sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau berkati kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tuntun dan juga sertai langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang kurang sempurna ini. Sempurnanya hanyalah kepadamu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Untuk hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan juga saudara-saudariku, dimohon untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan Mars Wanita GKJW. Tuhan
Ibu-ibu dan saudari-saudariku, mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba yang demikian. Ibu-ibu dan saudariku, mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Anugerah, cinta kasih, dan penyertaan yang datangnya dari Allah Bapa, Kristus Yesus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menuntun keluarga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dan saudari-saudariku, silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.